Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 36 sampai bab 45. Zhang Hui memandang Omi dan tertawa. Omi, jadi, pemimpin regu curiga kamu tahu seni bela diri. Apakah itu benar? Omi mengangguk. Ya, saya tahu seni bela diri. Zhang Hui terkejut. Yo, Omi, aku tidak tahu. Orang yang biasanya berada di bawah kelas benar-benar bisa tahu seni bela diri. Omi berkata, saya dulu berpura-pura menjadi pasangan. Jadi semua orang tidak tahu. Guru Zhang tercengang. Masih ada seseorang yang secara aktif mengatakan bahwa dia berpura-pura menjadi pasangan. Omi, kamu berpura-pura cukup keras. Ayolah, beri aku pukulan. Biarkan aku melihat level kelas kita. Siswa keempat yang tahu seni bela diri telah mencapai. Aku akan memverifikasinya. Zhang Hui sangat bangga dan bangga menjadi seorang guru yang tahu seni bela diri di sekolah dan juga telah mengambil tempat ketiga dalam kompetisi pertempuran guru. Dia juga bangga dengan hatinya. Dia biasanya tidak membual tentang kelasnya. Banyak gadis di kelasnya diam-diam naksir guru kelas. Ini membuat Zhang Hui semakin bangga dengan hatinya. Sekarang, Guru Zhang tiba-tiba mengetahui bahwa Omi juga tahu seni bela diri dan tidak sabar untuk menguji seberapa bagus kungfu Omi. Di masa lalu, Guru Zhang juga biasa menguji siswa ketiga di kelasnya yang tahu seni bela diri dan mereka di depan seluruh kelas. Dan seluruh kelas akan mengunduh dengan bebas. Dia menyukai perasaan yang dibagikan oleh para siswa di kelasnya. Omi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Guru Zhang. Zhang Hui mengetuk. Tidak puas, Omi. Ketika kamu disuruh datang untuk pukulan, kamu datang saja. Menggeliat seperti apa? Apa penurunannya? Mungkinkah kamu telah belajar kurus? Dan kamu masih takut menyakitiku? Omi bahkan mengangguk. Guru Zhang. Bagaimana Anda tahu bahwa saya takut menyakiti Anda? Ya, di kampung halaman kami. Guru terbiasa menghormati. Tidak memukul. Memukul seorang guru. Ini adalah sesuatu yang akan membawa 1000 kutukan, sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Direktur pengajaran itu ingin pergi. Tetapi tetap tinggal. Diam-diam berkata. Di kelas Zhang Hui. Ada siswa lain yang tahu seni bela diri. Mari kita lihat seberapa baik dia dalam hal itu. Zhang Hui melihat Omi dengan belak-belakan mengatakan bahwa dia takut melukainya. Dan penuh ketidaksenangan. Omi, jika aku menyuruhmu bertarung, lakukan saja. Siswa keempat yang tahu seni bela diri muncul di kelas saya. Saya hanya bersemangat untuk menguji kekuatan seni bela diri Anda. Jadi apa yang Anda menggeliat? Apakah Anda pikir Anda bisa menyakiti saya? Anda pikir saya mengambil trofi tempat ketiga untuk pertempuran guru? Berhenti mengomel dan melakukan pukulan. Omi kusut. Guru Zhang, apakah Anda yakin ingin saya melemparkan pukulan? Apa yang bertele-tele? Pukul, Zhang Hui memandang direktur pengajaran. Di dalam hatinya, dia juga ingin tampil di depan direktur pengajaran dan Omi dalam satu gerakan. Sehingga direktur pengajaran pasti akan disembah untuk sementara waktu. Zhang Hui menyukai perasaan disembah. Omi mengangkat dan berkata, Guru, Anda sendiri membiarkan saya meninju. Jika Anda terluka, Anda tidak dapat menemukan saya. Bertele-tele. Cepat. Pukul. Gunakan kekuatan penuhmu. Zhang Hui langsung mengambil sikap. Omi mengangguk. Baiklah. Kalau begitu aku akan melayangkan pukulan. Kamulah yang memanggilku. Bukan aku yang tidak menghormati guruku. Kata Omi dan tiba-tiba meninju perut Zhang Hui. Zhang Hui bersemangat. Berpikir bahwa dia bisa Omi sekaligus di depan ketua pengajaran dan menjadi luar biasa. Namun, sebelum Zhang Hui sempat bereaksi, pukulan Omi sudah dengan kuat mengenai kedalaman. Bang, ada juga suara teredam. Ah, Zhang Hui terkena pukulan itu. Dan pinggangnya melengkung ke belakang seolah-olah dia sedang menarik busur dan anak panah yang bengkok. Dan matanya terbuka lebar. Ya, Bang Zhang Hui pingsan. Terjatuh ke tanah masih mempertahankan postur busurnya yang bengkok. Tubuhnya masih berkedut. Dan mulutnya terus-menerus berbusa. Omi berkata, Guru Zhang, saya minta maaf.
Tetapi Andalah yang menyuruh saya untuk melakukan pukulan. Ah, direktur pengajaran di sisi lain terkejut. Dia memutar matanya. Tidak dapat percaya bahwa ini nyata. Seseorang yang telah memenangkan tempat ketiga dalam kompetisi pertarungan guru telah oleh seorang siswa dengan satu pukulan. Direktur pengajaran sibuk berjalan mendekat dan menusuk Zhang Hui dengan mencubit. Berkata, Guru Zhang, bangun. Jangan berpura-pura membandingkan. Saya masih belum mengerti kekuatan Anda. Saya tidak percaya Anda akan caught oleh seorang siswa. Tubuh Zhang Hui berkedut dan wajahnya putih saat dia menatap direktur pengajaran. Dia kesakitan sekarang. Dan dia bahkan mengatakan bahwa dia berpura-pura membandingkan. Direktur pengajaran melihat bahwa Zhang Hui benar-benar tidak terlihat seperti berpura-pura dan berkata dengan kaget. Apakah benar Zhang Hui tidak memalsukan perbandingan? Omi Heheli tersenyum. Guru ini. Guru Zhang tidak berpura-pura membandingkannya. Tapi jangan khawatir. Guru Zhang tidak bisa menahan pukulan dari saya. Jadi tubuhnya melebihi batas. Paling banyak, dia akan bisa berdiri dalam setengah jam. Apa? Setengah jam? Ya. Aku hanya takut benar-benar menyakiti Guru Zhang. Jadi aku masih diam-diam menunjukkan belas kasihan. Jika tidak, di mana Guru Zhang akan begitu santai sekarang? Dia pasti sudah mati. Apa? Sudah mati? Wajah editor mengajar menjadi putih. Nima, apakah siswa ini mengatakan yang sebenarnya atau tidak? Dia mengatakannya. Kan? Omi melihat ke arah Zhang Hui dan bertanya maaf. Guru Zhang, Anda mengatakan kepada saya untuk menggunakan kekuatan penuh saya sekarang. Saya tidak menggunakan kekuatan penuh saya. Saya diam-diam mempertahankannya maaf. Saya tidak mendengarkan Anda. Namun, akhirnya, saya hanya mencadangkan kekuatan saya. Jika tidak konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Sayangnya, Guru Zhang, ketika saya melihat betapa percaya diri Anda, saya pikir Anda adalah seorang ahli super. Saya hampir menggunakan kekuatan penuh saya. Maka, atau saya akan membunuh guru saya dan benar-benar akan membawa 1000 kutukan. Zhang Hui berbaring sambil berkedut di tanah. Mulutnya penuh busa. Mengoceh. Ingin berbicara tetapi tidak dapat melakukannya. Sutradara mengusap keringat dingin dari dahi dan berkata, teman sekelas, berapa banyak kekuatan yang Anda pertahankan untuk tetap memukul Guru Zhang seperti ini? Omi tersenyum tanpa mengindahkan dan berkata, ini tidak banyak. 90% dari kekuatan. Apa? Kamu telah mempertahankan 90% kekuatanmu? Direktur mengajarkan melebarkan matanya dan tergagap. Jika Anda mempertahankan 90%, bukankah itu berarti Anda hanya mengeluarkan 10% dari kekuatan Anda? Ya, aku masih sedikit terkejut. Tapi aku siap dan berpikir untuk mengeluarkan kekuatan 10% dulu. Direktur mengajar menjatuhkan dan menjatuhkan diri. Guru ini. Apa yang kamu lakukan? Omi terkejut. Direktur pengajaran bersujud. Guru ada di atas. Tolong terima pemujaan murid. Omi membantu direktur pengajaran dan resolusi kepalanya. Guru ini tidak bisa dibuat. Jika kamu ingin berlutut itu adalah siswa yang berlutut. Bagaimana kamu bisa dibuat berlutut padaku? Tidak. Siswa ini. Tolong bawa aku sebagai muridmu. Omi tersenyum. Guru ini. Maaf saya tidak menerima murid. Direktur memberi sibuk berkata. Prajurit. Bawa saja aku masuk. Biaya kuliahmu akan bebas mulai sekarang. Oh, aku seorang yang berprinsip. Ini adalah sesuatu yang semua orang tahu. Aku tidak punya rencana untuk menerima seorang murid untuk saat ini. Maaf Omi menoleh untuk melihat Zhang Hui dan berkata, Guru Zhang, jika tidak ada yang salah, saya akan kembali ke kelas dulu. Jangan khawatir. Anda tidak akan mati. Anda akan dapat berdiri paling lama setengah jam. Saya akan pergi dulu. Selamat tinggal. Omi berbalik dan berjalan keluar dari kantor. Tunggu. Direktur mengajar sibuk mengejarnya. Direktur pengajaran mengambil pintu kantor Zhang Hui lewat saat dia mengejar keluar dari pintu. Zhang Hui jatuh ke tanah dengan kejang-kejang dan berbusa di mulutnya. Tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Ketika direktur pengajaran keluar dari kantor untuk mengejar Omi, dia menemukan bahwa Omi telah menghilang di ujung koridor gedung sekolah. Direktur pengajaran berkata dalam hatinya, saya tidak akan menyerah. Selama saya memiliki ketekunan untuk menunjukkan ketulusan 100%, saya tidak percaya saya tidak bisa memindahkannya.
Saya tidak percaya saya tidak bisa memindahkannya. Omi ini jelas seorang jenius yang bisa dibandingkan dengan 10 jenius teratas di sekolah. Akan sangat bagus jika saya bisa menyembah siswa seperti guru saya. Bahkan kepala sekolah kami hanya bisa belajar 2 gerakan dari Wei Ming peringkat keseluruhan. Pada saat ini, di lantai 6 gedung guru, kantor kepala sekolah. Kepala sekolah sedang bercakap-cakap dengan seorang siswa. Wei Ming, aku benar-benar minta maaf. Mempertimbangkan Song Daitian pasti akan mempekerjakanmu sebagai pengawal pribadi putrinya. Kepala sekolah berkata dengan nada meminta maaf. Wei Ming tersenyum dengan wajah yang hilang. Tidak apa-apa. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kepala sekolah berkata, saya pikir dengan hubungan pribadi saya dengan Song Daitian, dia akan mempekerjakan Anda. Tetapi saya tidak berpikir bahwa itu adalah kesalahan perhitungan. Itu adalah kejutan bahwa dia mengakui apa dari gunung. Wei Ming berkata, nama orang itu adalah Liu Yue. Saya mendengar bahwa ayah Song Daitian diperlihatkan. Kepala sekolah menamparkan bahu Wei Ming dan menghiburnya. Pikirkanlah, hanya karena kamu tidak menjadi pengawal Song Yuer, tidak berarti kamu tidak memiliki kesempatan untuk mengejarnya. Anda adalah sekolah menengah Baiyun kami. Ahli jenius peringkat dalam seni bela diri. Berapa banyak pedagang kaya yang berpikir untuk merekrut Anda. Dan akan ada banyak keindahan untuk Anda kejar. Oh, Wei Ming tersenyum pahit. Sekarang dia bisa berpikir hanyalah Song Yuer. Bagaimana dia bisa mendengarkan kenyamanan kepala sekolah? Kepala sekolah menghela nafas. Wei Ming, ceria ah. Kamu tidak dalam suasana hati yang baik akhir-akhir ini. Kamu tidak perlu mengajariku seni bela diri. Kamu bisa mengajariku lagi ketika kamu kembali dalam suasana hati yang baik. Meskipun dia adalah kepala sekolah, tidak ada cara untuk belajar seni bela diri. Tetapi dengan statusnya sebagai kepala sekolah, dia setidaknya bisa berteman dengan Wei Ming, yang berada di peringkat persahabatan di Sma Baiyun. Dan belajar 1 atau 2 langkah dari Wei Ming, tidak seperti instruksi pengajaran itu. Dia hanya bisa mencari guru seperti Zhang Hui yang bisa melakukan seni bela diri. Tetapi bahkan Zhang Hui tidak memiliki wajah. Keterampilan seni bela diri Zhang Hui jauh dari ahli jenius peringkat. Wei Ming, setiap 1 dari 10 ahli peringkat teratas di SMA Baiyun luar biasa. Kepala sekolah telah merawat Wei Ming seperti keponakannya. Merekomendasikannya untuk menjadi pengawal putri Song Daitian dan mengatur segala macam kegiatan untuknya yang akan bermanfaat bagi pertumbuhan seni bela dirinya. Wei Ming memegangi kepalanya dan berkata, Kepala sekolah Zhou. 1 ukuran cocok untuk semua. Saya tidak bisa menjamin Anda seni bela diri hanya karena saya tidak dalam hubungan yang baik. Terima kasih kalau begitu. Kepala sekolah tersenyum. Tidak perlu. Kepala sekolah. Aku akan kembali ke kelasku dulu. Bagus. Wei Ming meninggalkan kantor kepala sekolah. Wei Ming berjalan melewati gedung sekolah dan melihat Omi melihat sekeliling di depannya. Alisnya berkerut. Seolah-olah dia mengenali Omi sebagai orang yang pergi bersamanya ke wawancara Song Daitian kemarin. Ini kamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Wei Ming bertanya dengan acuh tak acuh. Hei, ini kamu. Saudara Wei. Omi sibuk menyapa Wei Ming sambil tersenyum setelah melihatnya. Kamu juga seorang siswa dari SMA Baiyun. Wei Ming bertanya dengan wajah tanpa ekspresi. Ya, Saudara Wei. Anda juga seorang siswa di SMA Baiyun. Kebetulan sekali. Wei Ming terengah-engah dan berjalan pergi tanpa menjawab Omi. Omi menyentuh hidungnya. Seolah-olah dia tidak menyinggung Wei Ming ini. Kan? Setelah berjalan beberapa langkah, Wei Ming tiba-tiba berbalik ke Omi dan berkata, apakah namamu Omi? Ya, Saudara Wei. Apakah ada yang Anda perlukan untuk saya proseskan? Alis Wei Ming berkerut karena marah. Lelucon, aku ingin kamu penginstalanku. Kemampuan apa yang harus Anda instruksikan kepada saya? Oh, saya pikir Saudara Wei tiba-tiba berbalik dan memiliki sesuatu untuk mengajari saya. Tetapi karena ini adalah kesalahpahaman, saya harap Saudara Wei akan memaafkan saya. Omi tersenyum. Wei Ming berkata, Omi, ku dengar kamu memanfaatkan Song Yuer. Saudara Wei, apa maksudmu dengan itu? Omi, aku yakin padamu. Jangan biarkan ada waktu berikutnya. Atau aku tidak akan mengampunimu. Bagaimana aku tidak bisa menyelamatkannya? Wei Ming berkata dengan dingin. Tiup kamu keluar dari udara. Omi memutar matanya dan berkata dalam hatinya.
Apakah semua orang di dunia ini begitu narsis? Orang yang bisa diurus Omi dengan satu tangan benar-benar berani mengatakan bahwa dia akan memukulinya. Tapi Omi hanya tertawa jijik. Omi kembali ke senior 3 kelas 5. Begitu Omi masuk ke kelas, mata semua orang menatap Omi. Kelas itu sunyi dan dipenuhi dengan suasana yang aneh. Sebuah suara keluar. Omi, kemarilah. Omi mendongak, hanya untuk melihat seorang anak laki-laki menjelajah. Bocah ini kokoh dan tampak seperti pelatih seni bela diri. Tetapi keterampilan seni bela dirinya Omi langsung merasa sangat pemula. Jika itu di dunianya, pemula tingkat ini tidak akan memenuhi syarat untuk berbicara dengan Omi. Tapi sekarang kami adalah teman sekelas. Omi suka berteman. Ini adalah sesuatu yang semua orang tahu. Jadi Omi berjalan tanpa mempertimbangkan apa-apa. Omi tersenyum ramah dan berkata, "Halo teman sekelas. Anda menelepon saya. Apakah ada yang Anda butuhkan bimbingan saya?" Wajah siswa itu memukul dan dia berkata dengan marah, "Omi, apakah kamu mengajariku?" Siswa ini. Kami orang asing. Kamu tidak memanggilku ke sini untuk memasakmu. Apakah ada yang lain? Omi, aku sedang tidak mood untuk bermain game denganmu. Ku dengar kamu tahu seni bela diri. Tapi kamu sudah berpura-pura membandingkan selama ini. Omi tertawa. Ya, saya dulu membayangkan pura dibandingkan, kata Omi tanpa menuangkan mata. Awalnya, dia tidak bisa menjelaskan mengapa dia tiba-tiba tahu seni bela diri. Tetapi sekarang dia menemukan bahwa menggunakan kata berpura-pura, dia bisa menjelaskannya dalam sekejap. Dan di masa depan, ketika dia menemukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, dia akan menggunakan berpura-pura untuk menjelaskan semuanya. Dan ibu tidak perlu lagi khawatir dia mungkin. Yang di barisan depan Omi, Zhu Xiaobin berteriak, "Zhou Peng, buang dia ke tempat sampah. Dan balas dendamku." Ketika Omi mendengar teriakan Zhu Xiaobin, dia menyadari bahwa teman sekelas ini adalah Zhou Peng, yang terkuat dari 3 orang yang bisa melakukan seni bela diri di senior 3 kelas 5. Zhou Peng memandang Omi dengan marah. "Omi, karena kamu tahu seni bela diri, itu mudah. Dan jangan katakan bahwa aku menyapamu. Aturan Jianghu, pertempuran tunggal." Omi tersenyum. "Jadi kamu Zhou Peng, orang dengan keterampilan seni bela diri tertinggi di kelas kita. Omi, jangan main bodoh denganku. Bertarung 1 lawan 1. Apakah kamu mendengarku?" Zhou Peng berteriak. Kesal karena Omi selalu membayarnya. Seolah-olah dia tidak mengambil kata-katanya tentang menyanyikannya sama sekali. Omi tersenyum. "Saudara Zhou, 1 pertarungan. Saya tidak berpikir itu perlu. Kamu tidak berani. Apakah kamu takut padaku?" Sangat memalukan bahwa Anda memukul Zhu Xiaobin. Masalah ini tidak akan berhenti. Saya akan membiarkan Anda memiliki 3 pukulan. Jika tidak orang akan mengatakan bahwa saya menggertak yang lemah dengan kekuatan saya. Mari kita lakukan. Omi menghela nafas dan tiba-tiba meninju Zhou Peng. Zhou Peng tidak bisa bereaksi sama sekali. Level Omi. Zhou Peng berjarak 100.000 mil jauhnya. Zhou Peng terbang ke belakang kelas dan memakan debu dari lantai. Omi berkata, "Saudara Zhou Peng, kamu bahkan tidak bisa bereaksi. Dan kamu masih melawanku sendirian." Zhou Peng benar-benar bodoh saat ini. Langkah kedua. Zhou Peng berteriak dengan enggan. "Saya tidak percaya bahwa Anda begitu pandai seni bela diri. Jika kamu tidak mempercayainya bahkan setelah ini, apa yang diperlukan untuk mempercayainya? Saya tidak melihatnya sekarang. Saya tidak yakin. Omi, jika kamu punya nyali, jangan terlibat dalam taktik serangan diam-diam seperti itu. Datanglah secara terbuka." Zhou Peng meraung. Omi menjawab. Dia tidak bisa bereaksi sendiri dan benar-benar mengatakan bahwa Omi diam-diam menyerang. "Bagus. Saudara Zhou Peng. Kalau begitu aku akan membiarkanmu patuh. Ayolah." Zhou Peng membalik dan menyerang dengan gerakan tajam. Belalang menerkam kupu-kupu. Tubuh Zhou Peng melompat dan menyerang Omi dengan momentum Tarzan. Ini adalah gerakan terkuatnya. Menggunakan berat tubuhnya untuk meningkatkan kekuatan gerakan. Sayangnya, apa yang dia pikir adalah langkah yang kuat terlalu rendah di mata seorang ahli seperti Omi untuk mengungkapkannya. Omi hanya terbang dan menendang perut Zhou Peng. Zhou Peng memukul langit-langit dengan keras, lalu memantul dan jatuh ke tanah. Zhou Peng meringis kesakitan. Omi berkata, "Apakah kamu membalas surat ini? Jika kamu masih tidak percaya padaku,
Aku hanya akan mengakui kekalahan. Mata Zhou Peng terletak di tanah tanpa mata. Omi kembali ke tempat duduknya sendiri. Zhou Peng duduk di tanah dan bodoh. Selama ini, sebagai seniman bela diri tertinggi di kelas, Zhou Peng disembah oleh banyak siswa, terutama para siswa perempuan. Tapi tiba-tiba, Omi membuatnya keluar dari langit. Celah psikologis yang begitu besar, membuatnya sangat tidak bahagia. Omi berkedip untuk menutupi cahayanya. Bagaimana dia masih bisa bercampur di kelas di masa depan? Setelah Omi duduk kembali di kursinya sendiri, seorang gadis dari meja sebelah mendekati Omi, dengan sengaja mencari topik dan bertanya, "Omi, apakah kamu mengerjakan pekerjaan rumah minggu lalu?" Pekerjaan rumah? Pekerjaan rumah apa? Saya tidak tahu, kata Omi kosong. Gadis itu segera bangkit dan berjalan ke sisi Omi. Dengan sengaja tetap dekat, mengeluarkan buku bahasa Inggris Omi, membalik ke halaman tertentu, dan berkata, "Ini pertanyaan-pertanyaan ini. Bisakah kamu melakukannya?" Carlos memandang Omi dengan iri. Sekarang Omi tahu seni bela diri dan masih yang pertama di kelasnya. Perlakuan ini akan segera berbeda. Gadis itu sengaja mendekatinya. Tidak ada topik untuk menemukan topik. Oh, terima kasih. Sama-sama. Gadis itu kembali ke tempat duduknya sendiri. Duduk. Dan kemudian menoleh untuk melihat Omi. Tiba-tiba menyadari bagaimana Omi menjadi semakin menyenangkan untuk dilihat. Omi adalah anak laki-laki yang paling tampan di kelas 5 senior 3. Dari lebih dari 20 anak laki-laki. Kenapa dia begitu buta di masa lalu? Dan ada anak laki-laki mengkilap yang duduk di meja sebelah. Tetapi dia tidak pernah menyadarinya. Hati gadis itu sedikit bersemangat. Seolah-olah dia telah menemukan harta karun. Dan berkata, "Omi, di masa depan, jika kamu tidak tahu apa-apa tentang belajar, tanyakan saja pada Kuah." Carlos memandang Omi dengan iri. Dia terlalu lembut pada Omi. Oh, oke. Terima kasih. Omi melirik buku gadis itu, yang memiliki nama tertulis di atasnya, Jin Xiaolian. Anak laki-laki lain di barisan depan juga tersenyum kembali pada Omi dan bertanya, "Omi, kamu tidak mengerjakan pekerjaan rumahmu minggu lalu. Apakah kamu ingin meminjam pekerjaan rumahku untuk menyalinnya?" Omi tertegun dan berkata, "Saya tidak bisa menyalinnya. Jadi mengapa Anda tidak menyalinnya untuk saya?" "Baiklah. Aku akan membuat salinanmu. Dan kamu membawakanku buku kerja." Carlos menghela nafas. Perawatan ini benar-benar membuat iri. Dia tidak hanya memberikan pekerjaan rumah kepada Omi untuk kenyamanan. Dia juga berinisiatif untuk membantu. Zhou Peng sudah duduk kembali di kursinya. Melihat bahwa banyak teman sekelasnya menunjukkan kasih sayang kepada Omi, terutama Jin Xiaolian. Hatinya tidak enak badan. Begitu perlakuan ini adalah miliknya. Tetapi di masa depan, saya khawatir itu semua akan menjadi milik Omi. Dia adalah teman sekelas tertua kedua. Siapa lagi yang akan mengurusnya? Zhou Peng menggigit giginya. Apa-apaan ini? Ini sangat tidak menyenangkan. Teman satu meja Zhou Peng berkata, "Saudara Peng, apa yang dapat Anda lakukan jika Anda tidak bahagia? Orang-orang memang lebih baik dari Anda." Zhou Peng terengah-engah. Bahkan jika dia lebih baik dariku, aku tidak bisa membiarkan dia membayangiku dengan mudah. Kelas berikutnya adalah kelas guru kelas. Aku harus membiarkan guru kelas menyapu prestise Omi dan menekan cahayanya. Teman satu meja Zhou Peng berkata, "Ya, Guru Zhang pasti akan merasa tidak nyaman jika dia tahu bahwa Omi tahu bahwa itu Omi tahu seni bela diri dan telah mengalahkanmu dan bersinar begitu terang di kelas. Jangan berpikir saya tidak dapat melihat bahwa gadis-gadis tercantik di kelas semuanya menyembunyikan guru kelas, dan bahwa Jin Xiaolian hanyalah yang jelek. Guru kelas suka disembah oleh murid-muridnya sendiri. Saya kira guru kelas akan mengambil kesempatan untuk menguji kekuatan Omi. Lalu Ko Omi ke dan akhirnya mengucapkan beberapa kata dengannya dengan cara yang palsu. Bukankah kami sering melakukan ini padamu sebelumnya? Jangan khawatir. Guru kelas pasti akan menyapu kilau Omi." Zhou Peng mengangguk. Dia tidak akan pernah membiarkan Omi mencuri rahasianya dengan mudah. Kelas berikutnya akan segera dimulai. Dan itu adalah kelas guru kelas Zhang Hui. Zhang Hui telah ditinju oleh Omi selama studi awalnya. Tetapi dia sekarang baik-baik saja setelah satu kelas. Zhang Hui masuk ke senior 3 kelas 5 dengan catatan pengajarannya. Wajahnya tampak tidak terlalu bagus. Dan hanya dia dan Omi yang tahu insentif.
Zhang Hui tidak berani melihat wajah Omi atau bahkan melihat ke arah Omi itu. Berpura-pura tidak ada yang terjadi. Zhang Hui sudah menjadi orang yang sangat shock. Dan dia tidak bisa terbunuh jika kelas tahu bahwa dia telah ditinju oleh Omi dan tidak bisa bangun. Jika tidak, citra sebelumnya akan hancur. Kelah, Zhang Hui berkata sambil berdiri di podium. Halo guru, semua orang beralih ke halaman X. Zhang Hui berkata dengan serius. Oh, semua orang sedikit bingung. Mengapa guru Zhang begitu rendah hati hari ini? Sebelum setiap kelas, dia biasa mengatakan sesuatu tentang keterampilan seni bela dirinya. Seperti ketika dia bertemu dengan orang mesum di bas dan dia menaklukkan si cabul dengan serigala yang menangkap tangan, dan seluruh bas melingkari tangan. Dia juga akan mendayung di podium, dan terkadang membiarkan Zhou Peng dan beberapa orang lainnya naik untuk PK, dan kelas akan menyaksikan dengan kekaguman khusus. Dan hari ini, sangat aneh untuk benar-benar langsung masuk ke kelas. Zhang Hui berkata dengan serius. Hari ini, kita akan berbicara tentang fungsi kuadrat. Zhang Hui mengambil kapur dan berbalik untuk menulis di papan tulis. Para siswa di kelas semua saling memandang. Mengapa guru Zhang begitu tidak biasa hari ini? Di mana Zhang Hui yang berani membual sekitar setengah kelas terlebih dahulu seperti biasa. Selama Omi masih duduk di kelas, dia bahkan tidak berani mengucapkan kata seni bela diri. Dia tidak bisa menahan gemetar memikirkan tingkat kekuatan Omi yang tidak diketahui. Jika dia masih membual tentang seberapa kuat dia seperti biasa, bagaimana jika Omi muncul dan meninjunya? Simpul itu akan menjadi akhir dari itu semua. Zhang Hui selesai menulis di papan tulis dan berkata, kelas, apa itu fungsi kuadrat? Pada saat ini, Zhou Peng tidak bisa lagi menahan diri. Dia sedang menunggu guru Zhang untuk menyampaikan cahaya Omi. Siapa tetapi yang tahu tendon mana yang telah membuat kesalahan oleh guru Zhang ini. Dia langsung pergi ke kelas. Zhou Peng sibuk berkata, Guru Zhang. Zhou Peng, untuk apa? Zhang Hui bertanya dengan serius. Zhou Peng segera meninggalkan tempat duduknya, melemparkan 2 gerakan di belakang kelas, dan kemudian berkata, Guru Zhang, keterampilan seni bela diri saya telah meningkat lagi. Apakah Anda ingin menguji saya? Namun, Zhang Hui berkata dengan wajah lurus. Ini waktu kelas. Duduklah kembali. Para siswa di kelas berbisik. Pada waktu normal, Zhou Peng akan bengkak oleh Zhang Hui. Apakah guru Zhang meminum obat yang salah? Seorang gadis di barisan depan berbisik kepada teman satu mejanya. Hati Zhang Hui menekankan tetapi seseorang mengatakan bahwa dia telah minum obat yang salah. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Zhang Hui berkata, Zhou Peng, apa yang kamu lakukan? Cepat kembali ke tempat dudukmu. Aku harus pergi ke kelas. Zhou Peng tidak kembali ke tempat duduknya. Segera hehehe beberapa kali lagi. Berlatih beberapa gerakan di tempat dan berkata, Guru Zhang, sekarang kekuatan saya melampaui Anda. Ayolah, ayo uji saya. Zhang Hui sangat marah. Dia benar-benar memprovokasi dia. Pada waktu normal dia akan menendangnya sampai mati. Hari ini Omi ada di sini. Dia ingin tetap rendah hati. Tetapi dia tidak berharap Zhou Peng memprovokasi dia. Zhou Peng, kembali ke tempat dudukmu. Kelas, Zhang Hui berkata dengan anggun. Guru Zhang, bukankah kamu dulu paling suka mendayung denganku? Apa yang salah hari ini? Ayo, kak aku. Kamu pasti bukan lawanku lagi. Zhang Hui diliputi amarah dan berjalan menuju Zhou Peng. Hati Zhou Peng terkejut. Hebat. Guru Zhang akhirnya bergerak. Namun, Zhang Hui berjalan ke arah Zhou Peng dan tidak bergerak. Sambil berteriak, kembali ke kelas untukku. Zhou Peng dipenuhi gigi dan tiba-tiba meninju. Paru-paru Zhang Hui akan meledak. Tetapi dia sangat sombong sehingga dia tidak peduli lagi dan segera meninju balik. Bang! Zhou Peng jatuh sekaligus. Tetapi tentu saja, Zhou Peng melakukannya dengan sengaja. Zhang Hui terkejut. Tidak mungkin kekuatannya bisa menjatuhkan Zhou Peng dengan satu pukulan. Bukan. Pada saat itu, Zhou Peng mengoceh dan tertawa. Guru Zhang, Anda luar biasa. Saya dulu bisa mengumpulkan gerakan Anda. Tetapi sekarang saya bahkan tidak bisa menangkap satu gerakan pun. Saya pikir saya menjadi lebih kuat dan bisa mengalahkan Anda. Tetapi saya tidak membayangkan bahwa Anda menjadi lebih kuat. Dan Anda telah tersingkir dalam satu gerakan. Mengagumi kekaguman. Wow, para siswa di kelas mengira itu nyata dan berseru. Layak untuk guru yang mereka kagumi.
Guru Zhang. Ada juga beberapa penggemar wanita yang berteriak, Guru Zhang, tak terkalahkan. Guru Zhang, tak terkalahkan. Ketika Zhang Hui melihat teman-teman sekelasnya berteriak bahwa dia tak terkalahkan, dia berkeringat dingin, mengamati Omi, dan dengan sibuk berkata, berhenti berteriak, hentikan. Namun, di mana penggemar kelas Zhang Hui yang memuja Zhang Hui bisa berhenti dan terus berteriak, Guru Zhang, invincible. Guru Zhang, invincible. Zhang Hui yang tegang dan tertekan dan memainkan Omi. Berteriak invincible di depan Omi. Tidak ingin mati. Ini tidak menyembahnya. Ini mendorongnya ke dalam lubang api Jangan berteriak tak terpecahkan. Zhang Hui berteriak. Seorang siswa perempuan sibuk berkata, Guru Zhang, di masa lalu, ketika Zhou Peng mampu melalui lebih dari memulai gerakan di tangan Anda bisa mendapatkan tempat ketiga dalam kompetisi pertarungan guru. Tetapi sekarang, ketika Anda menjatuhkan Zhou Peng dengan satu gerakan, Anda telah meningkatkan kekuatan Anda begitu banyak. Itu tidak terkalahkan. Guru Zhang, Anda adalah idola saya. Saya sebagian berteriak. Guru Zhang, tak terkalahkan. Para siswa di kelas berteriak lagi. Guru Zhang, tak terpecahkan. Guru Zhang, tak terpecahkan. Bahkan Zhou Peng berteriak bersama mereka. Guru Zhang, tak terkalahkan. Guru Zhang, tak terkalahkan. Zhang Hui sangat cemas sehingga dia akan melompat. Omi tidak bergerak, hanya menenangkannya dan mendesah. Kata-kata ini di dalam sumur. Mereka benar-benar belum melihat dunia. Bahkan Omi tidak berani menyebut Zhang Hui tak terkalahkan. Dan kucing berkaki 3 ini juga berani-berani tak terkalahkan. Zhang Hui melihat bahwa Omi tidak membuat reaksi apapun. Jadi dia merasa sedikit lebih nyaman. Dia takut Omi akan melompat keluar dan meninjunya. Tetapi sekarang melihat penampilan Omi, dia tidak akan melompat keluar. Baiklah. Berhenti berteriak. Sudah hampir selesai. Ayo berangkat ke kelas. Zhang Hui kembali ke podium. Berencana memulai kelas. Namun, Zhou Peng tidak senang. Tujuannya adalah agar Guru Zhang menekan Omi. Zhou Peng berkata dengan keras. Guru Zhang, kelas kami Omi juga tahu seni bela diri. Jantung Zhang Hui berdebar kencang dan mengangguk sembarangan. Oh, begitu. Mari kita lanjutkan dengan kelas. Fungsi kuadrat. Guru Zhang, keterampilan seni bela diri Omi sangat kuat. Dan kelas kami adalah nomor 1 dalam seni bela diri. Oh ya, teman sekelas. Arti fungsi kuadrat adalah. Zhou Peng bingung. Jadi Zhang Hui menyebutkan Omi. Dia mengubah topik pembicaraan dan mengatakan sesuatu tentang fungsi kuadrat. Dua saudara perempuanmu Guru Zhang, Zhou Peng menyela Zhang Hui lagi. Untuk apa? Zhang Hui berteriak dengan tidak sabar. Guru Zhang, tidakkah kamu mendengarnya? Omi sekarang adalah yang pertama di kelas kami dalam seni bela diri. Zhang Hui segera mengempis dan hamet. Bagus. Teman sekelas. Bagaimana dengan fungsi kuadrat? Guru Zhang, Zhou Peng berteriak lagi. Menyela Zhang Hui. Zhou Peng, jika kamu tidak ingin pergi ke kelas, tolong keluar. Jangan ganggu siswa lain. Zhang Hui berteriak. Dia sangat kesal dengan Zhou Peng hari ini. Dia ingin tetap rendah hati. Tetapi Zhou Peng tidak akan membiarkannya. Tujuan Zhou Peng adalah membiarkan Zhang Hui memukuli Omi dan menyelesaikan prestise Omi. Yang tahu bahwa Zhang Hui menjadi gila hari ini dan memainkan kunci rendah. Zhou Peng segera berkata kepada kelas. Teman sekelas, bagaimana kalau kita meminta Tuan Zhang untuk pek dengan Omi? Kelas itu mengangkat senjata. Guru Zhang, pek, Guru Zhang, pek, Guru Zhang, pek. Semua orang berteriak lagi serempak. Namun, Zhang Hui berpura-pura tidak mendengar dan mengambil bukunya dan berkata, bagaimana dengan definisi fungsi kuadrat? Secara umum, hubungan berikut ada antara variabel independen X dan variabel dependen Y. Zhou Peng yang tertekan Apa-apaan Guru Zhang gila Seluruh kelas berteriak PK. Tapi dia sebenarnya mengajar sendirian. Namun, di hadapan seluruh kelas berteriak, Zhang Hui tidak bisa melanjutkan setengah menit mengajar karena dia tidak bisa mendengar dirinya sendiri. Apa yang kalian inginkan? Zhang Hui berteriak. Zhou Peng segera berkata, Guru Zhang, kami ingin melihat Anda pek dengan Omi. Gadis lain berkata, ya, Guru Zhang, Anda adalah idola kami. Jadi pek saja dengan Omi. Guru Zhang,
Ingat kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu telah mengalahkan banyak orang mesum, penjahat, pencopet dan sejenisnya. Dan kamu sekarang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Hanya Pek dengan Omi, kami ingin melihat keberanianmu. Zhang Hui berteriak. P. Waktu kelas tidak tahu ah. Hati orang banyak yang berlebihan. Apa yang dimaksud dengan berpura-pura serius? Bukankah setengah kelas berbicara tentang seni bela diri Anda sebelumnya? Zhou Peng segera berteriak. Mungkinkah Guru Zhang tidak berani? Takut kalah dari Don Omi. Para penggemar di kelas segera mencela Zhou Peng dan memarahinya. Zhou Peng, Guru Zhang adalah orang yang memenangkan tempat ketiga dalam kompetisi pertarungan guru kota. Siapa Omi yang harus kita takuti padanya? Itu benar. Zhou Peng, kamu tidak bisa mengalahkan Omi sendiri. Jadi penanda orang lain sama tidak berguna untukmu. Apakah Tuan Zhang mengambil trofi tempat ketiga di kejuaraan pertarungan guru? Zhou Peng, aku tidak akan membiarkanmu menghina idolaku, Guru Zhang. Zhou Peng tertawa dan berkata, saya minta maaf. Kalian semua, haruskah saya? Bagaimana mungkin Guru Zhang tidak cocok untuk Omi? Rambut seperti apa Omi? Bagaimana dia bisa setara dengan Guru Zhang? Maaf, teman-teman. Saya hanya mengatakan bahwa ketika saya melihat bahwa itu Guru Zhang tidak mau pek dengan Omi. Itu bukan salahku. Siapapun yang membuat Guru Zhang tidak pek dengan Omi, semua orang akan salah paham ah. Zhou Peng tersenyum pada Guru Zhang lagi. Guru Zhang, semua orang di kelas terutama ingin melihatmu mengalahkan Omi. Ya, Guru Zhang. Lihat, bahkan Zhou Peng salah paham denganmu. Jika kamu tidak bergerak, seluruh kelas akan benar-benar berpikir bahwa kamu takut pada Omi. Guru Zhang, bergeraklah. Kelas tidak terburu-buru. Apakah kamu benar-benar takut pada Omi? Kamu seorang guru. Kamu memenangkan tempat ketiga dalam kompetisi pertarungan guru. Omi bukanlah apa-apa. Dia bahkan tidak tahu seni bela diri sebelumnya. Dia pasti baru saja mencakupnya baru-baru ini. Seluruh kelas memandang Zhang Hui dengan penuh harap. Zhang Hui menatap tajam ke arah Zhou Peng. Apa yang harus dilakukan sekarang karena dia dibuat untuk menunggangi harimau? Guru Zhang, setelah mencapai titik ini, apakah Anda masih bisa menahan diri? Omi duduk di kursinya dan tidak berbicara. Omi tidak bodoh. Dan satu melihat Zhou Peng yang sombong dan dia tahu bahwa pasti Zhou Peng yang ingin Guru Zhang menekan otoritasnya. Jika tidak, dia tidak akan begitu aktif dalam mendorong suasana kelas. Semua siswa di kelas adalah penggemar Zhang Hui. Bagaimana mereka bisa berhenti ketika mereka didorong? Mereka semua ingin idola mereka mengering Omi, tapi di mana mereka tahu bahwa Zhang Hui menderita di dalam saat ini? Alasan mengapa teman-teman sekelasnya sangat memujanya disebabkan oleh fakta bahwa itu dia biasa pamer dan membual secara berlebihan. Semua siswa di kelas berhenti berbicara dan menatap lurus ke arah Zhang Hui dengan mata mereka, hanya menunggunya bergerak. Jika Zhang Hui lebih lembut, saya khawatir para penggemar di kelas ini akan benar-benar kecewa. Zhang Hui harus gigit jari dan sekarang berharap Omi akan memberikan wajah dan kalah dengan sengaja. Zhang Hui memandang Omi dengan kulit kepala yang keras, terbatuk 2 kali, dan berkata, itu, Omi. Omi segera berdiri, dan tubuh Zhang Hui tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar. Secara refleks menimbulkan rasa takut, dan katanya agak cadel. Zhang Hui mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Omi, ku dengar kamu mengalahkan semua Zhou Peng. Omi menganggukkan kepalanya. Ya, Guru Zhang. Omi bingung. Apakah Guru Zhang ini tidak takut air mendidih meskipun dia sudah mati dan ingin melakukannya lagi? Para siswa di kelas sangat bersemangat melihat bahwa guru kelas idola mereka akan melakukan sesuatu. Zhang Hui, yang menungganginya, berkata dengan sangat sabar. Keterampilan seni bela diri Anda tidak buruk. Anda mengalahkan Zhou Peng. Begitu-begitu, Zhou Peng berteriak. Guru Zhang, jangan bertele-tele, bertarung. Para siswa di kelas juga berteriak. Ya, Guru Zhang, mengapa kamu begitu bertele-tele hari ini? Di mana dominasi lamamu? Wahai Guru Zhang, tolong keluarkan mantan roh dominanmu. Zhang Hui berkata dengan hati gemetar. Omi, mereka semua ingin aku melawanmu ah. Omi menganggukkan kepalanya. Aku mendengarmu. Jadi apa maksudmu? Zhang Hui memaksakan senyum. Omi, aku tidak mengambil keuntungan sebagai guru. Terserah kamu apa yang kamu maksud. Yang saya maksud adalah apa yang Anda maksud. Kamu benar-benar ingin melakukan apa yang aku maksud.
Benar-benar sesuai dengan persyaratanmu. Ah, menjadi kelas gila. Mengapa Guru Zhang begitu bertele-tele tanpa henti berarti. Lakukan sebaliknya. Zhou Peng juga tidak tahan lagi dan berkata, Guru Zhang, lakukanlah. Kamu akan membunuh kelas dengan tergesa-gesa. Zhang Hui tahu bahwa dia benar-benar tidak bisa menunda lagi dan berkata, Omi, berbelas kasih. Zhang Hui mengisyaratkan Omi. Jadi dia mengucapkan kata belas-belas kasihan dengan sangat berat. Berharap Omi akan mengerti apa yang dia katakan dan memberikan wajah dan kehilangan dengan sengaja. Omi mengangguk. Tentu saja. Kamu adalah guruku. Aku akan berbelas kasih. Omi juga mengucapkan kata belas kasihan dengan sangat berat. Zhang Hui senang di dalam dan diam-diam berkata, Omi telah setuju untuk menunjukkan belas kasihan. Apakah dia mengerti apa yang saya maksud? Yai. Sekarang aku tidak takut. Zhang Hui tersenyum berjalan ke ruang terbuka di belakang kelas dan berkata, Omi, tolong. Omi meninggalkan tempat duduknya dan berjalan ke belakang kelas, di mana mereka berdiri berhadap-hadapan, sekitar 2 meter dari satu sama lain. Semua siswa di kelas menahan napas dan memandang Omi dan guru kelas tanpa berkedip. Takut Guru Zhang akan ko Omi dengan satu gerakan dan rindu kegembiraan. Zhang Hui tersenyum sedikit dan menegaskan lagi, Omi, sebagai guru kelas, saya yakin untuk menunjukkan belas kasihan. Maukah Anda menunjukkan belas kasihan juga? Omi berkata, ini bukan omong kosong. Jangan khawatir. Aku akan berbelas kasih. Seorang gadis di kelas berseru. Bertele-tele berhenti kamu berhenti. Menahan diri, diulang beberapa kali. Di mana gadis ini tahu arti kata-kata mereka? Zhang Hui berkata, Omi, ayo kita lakukan kalau begitu. Silakan. Zhang Hui muncul tampan. Dia tahu bahwa Omi akan menahan diri. Jadi dia tidak takut lagi. Jadi tentu saja, dia harus melakukan pose tampan dan menang dengan indah. Kelas sangat tegang. Bergerak. Mereka melihat Zhang Hui bergerak. Zhang Hui langsung mengemudi menuju Omi. Gerakan kekuatan penuh Zhang Hui seperti harimau yang menerkam ayam. Bergerak. Mereka melihat Omi bergerak juga. Tangan Omi begitu cepat. Hanya pukulan yang sangat sederhana untuk menemukannya. Kemudian, gambar itu tiba-tiba membeku. Hanya saja, pukulan Omi mengenai perut Zhang Hui. Sementara punggung Zhang Hui langsung melengkung ke belakang dan melengkung begitu tinggi hingga bahkan jari-jari kakinya empuk. Gambar itu membeku di sini sampai 3 atau 4 detik kemudian, ketika kepala Zhang Hui miring. Bang! Zhang Hui menjaga postur tubuhnya yang indah dan jatuh, menatap Omi dengan tidak percaya. Pada saat ini, kelas terdiam. Hanya Zhang Hui yang tergagap dan menunjuk ke arah Omi dan berkata, kamu, mungkin kamu mengatakan bahwa kamu akan menunjukkan belas kasihan. Omi tersenyum tak berdaya. Aku sudah berbelas kasihan Kalau kamu tidak berpikir kamu masih bisa berbicara sekarang. Saya hanya menggunakan 0,10% dari kekuatan saya. Saya sudah mengurangi kekuatan pertarungan saya seminimal mungkin Tujuannya adalah membiarkan Anda menang. Siapa tahu, Anda bahkan tidak dapat membawa 0,10% dari kekuatan saya. Sayangnya. Lupakan saja. Jangan katakan itu. Mata Zhang Hui memerah dan menyeka air matanya yang sedih. Tuan Zhang, jangan menangis. Oke. Ini salahku. Jadi bagaimana dengan awal yang baru? Kali ini, aku berjanji untuk berdiri diam dan bertarung seperti yang kamu inginkan. Zhang Hui sangat kecewa. Dia tidak menyalahkan Omi karena tidak kenal ampun. Tetapi membenci dirinya sendiri karena tidak kompeten dan tidak mampu mengalahkan bahkan 0,10% dari kekuatan Omi. Omi tiba-tiba berteriak. Ups, kemudian dia jatuh ke tanah. Menutupi dadanya dan berkata kesakitan. Aduh, sakit. Guru Zhang. Dengan cepat singkirkan satu jari yang Anda. Jari yang Anda. Yang melukai orang tanpa terlihat. Akan membunuh mereka bahkan jika mereka terpisah 100 langkah. Atau melumpuhkan mereka jika mereka serius. Guru Zhang. Cepat singkirkan jari yang Anda dulu. Kelas itu sunyi dan bodoh. Menyaksikan Omi jatuh ke tanah dan berpura-pura kesakitan. Dan dengan ekspresi berlebihan di wajahnya. Orang ini bisa memenangkan penghargaan untuk kemampuan aktingnya. Tetapi jika semua orang benar-benar mempercayainya, itu akan menjadi neraka yang nyata. Guru Zhang berteriak. Omi, maukah kamu berhenti memukul wajahmu? Omi tanpa daya naik dari tanah. Menamparkan bahu Zhang Hui dan berkata. Guru Zhang,
Jangan sedih. Bukan karena keterampilan seni bela diri Anda terlalu rendah, tetapi keterampilan seni bela diri saya terlalu tinggi. Di masa depan, berhentilah menjadi sombong dan menyerang untuk memahami esensi seni bela diri. Oke. Zhang Hui mengangguk seolah-olah dia adalah seorang senior. Omi tersenyum. Jangan menangis. Kembali ke kelasmu. Semua orang menunggu dengan cemas. Bukankah kamu baru saja berdebat tentang kelas? Zhang Hui turun dari tanah. Dan ketika dia melihat ke atas, seluruh kelas menatap mereka dengan bodoh. Omi berkata, jangan melihat mereka lagi. Semua orang duduk. Guru Zhang akan mengajar. Zhang Hui berjalan ke podium, mengambil buku-bukunya, dan berkata, representasi dasar dari fungsi kuadrat adalah Y sama dengan X plus Bx plus C, 0. Fungsi kuadrat tertinggi harus kuadrat, dan gambar fungsi kuadrat adalah parabola yang sumbu simetrisnya sejajar dengan atau bertepatan dengan sumbu Y. Kelas berlangsung dalam suasana yang aneh, tetapi berapa banyak orang yang mendengarkan tidak diketahui, karena para siswa belum merasakan perasaannya. Setengah jam kemudian, kelas selesai. Zhang Hui mengatakan bahwa kelas sudah berakhir dan kemudian memberikan anggukan sopan kepada Omi sebelum berjalan keluar kelas. Seolah-olah tidak sopan untuk tidak mengangguk kepada Omi sebelum pergi. Begitu guru kelas pergi, Carlos sibuk berkata, Omi, keterampilan seni bela dirimu terlalu tinggi. Astaga, guru kelas tidak cocok untukmu. Semua siswa di kelas semuanya datang. Omi, keterampilan seni bela dirimu pasti bisa berada di peringkat 12 besar. Atau bahkan ke-11, dari sekolah menengah Baiyun. Wow, kelas kami sebenarnya telah menghasilkan seniman bela diri peringkat 12 teratas juga. Sungguh suatu kehormatan. Omi tersenyum. Semua orang terlalu tersanjung. Sebenarnya keterampilan seni bela diri saya tidak kuat sama sekali. Keterampilan seni bela diri saya terlalu lemah dan lemah. Pada saat itu, Zhou Peng berkata, Omi, maukah kamu mati jika kamu tidak berpura-pura menjadi pasangan? Omi tertegun. Berpura-pura membandingkan. Aku tidak membayangkan pura membandingkan sekarang, kan? Apakah kamu berpura-pura membandingkan? Bertanya kepada semua siswa. Aku membenci orang-orang yang berpura-pura membandingkan ketika mereka memiliki sedikit kekuatan. Omi memandang semua siswa dan berkata, apakah saya berpura-pura menjadi pasangan? Semua siswa tertawa. Nima, berpura-pura begitu jelas, tetapi juga mengatakan bahwa dia tidak berpura-pura. Keterampilan seni bela dirinya sangat tinggi, tetapi juga mengatakan bahwa dia terlalu lemah dan lemah. Ini daripada berpura-pura terlalu banyak untuk ditanggung semua orang. Namun, Omi benar-benar tidak berpura-pura. Sekarang tubuh ini sangat lemah. Omi hanya memiliki kekuatan bela diri sebanyak ini, dibandingkan dengan ketika dia berada di dunia itu. Sekarang dia benar-benar setingkat kucing berkaki 3. Omi tidak salah. Dia merasa bahwa saat ini, keterampilan seni bela diri sangat lemah. Sangat lemah. Saya pikir keterampilan seni bela diri saya benar-benar lemah. Ini juga disebut berpura-pura dibandingkan. Saya tidak tahan dengan kalian. Baiklah, mari kita bubarkan. Para siswa berhamburan. Anak laki-laki yang cemburu pada Omi semua secara internal membenci Omi karena terlalu sok. Pada saat ini, seorang guru masuk dari luar, dan guru itu berteriak, siapa yang dipanggil Omi? Aku, Omi berdiri. Guru itu berkata, Omi, saya guru kelas senior kelas 32, Chen Tianming. Sekarang mengemasi barang-barang Anda dan ikut dengan saya ke kelas 32. Mengapa kamu ingin pergi ke kelas 32? Omi bertanya. Guru itu bertanya. Bagaimana saya tahu? Liu Chenming bertanya kepada saya. Setelah mengatakannya, guru itu berbalik dan berjalan pergi. Sepertinya sangat tidak ramah kepada Omi. Omi langsung mengerti bahwa Liu Chenming menyapa sekolah dan mengatur Omi untuk pergi ke kelas Liona. Perlindungan pribadi Liona. Bertanya-tanya Omi masih bingung. Mengapa dia tidak mengatur untuk pergi ke kelas Liona? Omi mengemasi tasnya dan hendak pergi ketika Carlos menarik Omi pergi. Penuh keengganan. Meninggalkanku begitu cepat. Semua siswa di kelas berkata, Omi, kenapa kamu pergi ke kelas 32? Kamu tidak membuang kelas senior 5 untuk pergi menjemput Liona, kan? Kami baru saja memiliki ahli tingkat sekolah di kelas kami dan Anda akan pergi. Omi tersenyum. Siswa yang terhormat. Maaf. Oh,
Jika kamu merindukanku di masa depan, kamu bisa pergi ke kelas 32 dan menemukanku. Baiklah, aku akan pergi dulu. Semua orang membencinya. Demi menerima gadis-gadis, pindah ke kelas lain. Terima kasih kepada semua orang yang hanya memujanya sedikit. Tidak ada rasa hormat kelas sama sekali. Omi membawa buku-bukunya. Siap berangkat. Baru saja mencapai podium. Tezichen, Carlos berteriak. Omi adalah satu-satunya di kelas yang mau berbicara dengannya. Setelah Omi pergi tidak ada seorang pun di kelas untuk berbicara dengannya. Omi kembali menatap Carlos. Dan mata Carlos merah. Omi bertanya, Carlos, apakah kamu bersedia berangkat ke kelas 32 bersamaku? Carlos tersenyum. Tentu saja saya ingin. Tetapi Anda tidak boleh memutuskan. Lalu siapa yang bertanggung jawab atas itu? Don Omi bertanya. Nilai saya sangat buruk. Kemana kelas 32 akan membawa saya? Saya ingin beralih kelas kecuali direktur pengajaran menyetujuinya. Tepat pada saat ini, direktur pengajaran datang dari luar. Direktur pengajaran sedikit gugup. Diam-diam berkata, akhirnya saya menemukan alasan. Omi ingin berganti kelas. Saya akan pergi membantu memindahkan barang-barangnya. Saya tidak tahu apakah alasan ini masuk akal atau tidak. Tapi, tidak bisa mengelola sebanyak itu. Direktur pengajaran dan pembelajaran tiba di kelas 3 senior 5 dan melihat bahwa Omi belum pindah. Dan sangat senang bahwa dia tidak datang terlambat. Omi segera mengenali direktur pengajaran dan pembelajaran. Ingat guru yang sama yang ada di kantor Zhang Hui pagi ini. Dia ingin memohon padanya untuk mengambil magang. Tapi sayangnya Omi menolaknya. Apakah dia belum menyerah? Omi bertanya. Ini kamu lagi. Apa yang kamu lakukan di sini? Direktur pengajaran menurunkan kacamatanya dan tersenyum heheli. Omi, ku dengar kamu pindah ke kelas senior 32. Aku mendengar berita itu dan mendorong untuk memuat pemindahan barang-barang mula. Omi berkata dalam hati. Bagaimana guru ini begitu tidak tahu malu ah? Tidak mengatakan murid, tetapi juga mematikan tanpa tahu malu. Dan pada saat ini, kelas mengejutkan. Mendengarkan pengajaran secara pribadi membangun untuk membantu Omi memindahkan barang-barangnya. Bukan salah. Omi berkata, guru ini, sudah ku bilang, aku tidak menerima murid. Tolong kembali. Direktur pengajaran tertawa. Omi, lihat apa yang kamu katakan. Aku baru saja datang untuk senang memindahkan barang-barangmu. Mengapa aku pernah mengatakan bahwa kamu harus menganggapku sebagai murid? Aku bantuan hanya punya ransel. Aku tidak butuhmu. Tidak apa-apa. Saya siap membantu. Direktur pengajaran menyambar tas sekolah Omi dan sudah mati untuk mencapai Omi. Omi berkata, kamu seorang guru. Kamu sangat berkulit tebal. Hehehe. Direktur jenderal tertawa serangkaian cekikikan. Kelas tercengang. Omi tidak peduli. Karena guru ini sangat suka menerima. Omi berkata kepada Carlos. Carlos, kemarilah denganku dulu. Aku akan pergi mencari direktur sekolah setelahnya. Carlos memandang direktur pengajaran dengan bingung. Direktur mengajar sibuk berkata, Omi, mengapa Anda perlu mencari pengajaran mengajar? 1 detik untuk mengingat membaca buku. Ini bukan urusanmu. Jangan ajukan begitu banyak pertanyaan. Kata Omi dalam suasana hati yang buruk. Direktur pengajaran tersenyum tanpa mengindahkan. Omi, itu benar-benar bukan urusanku. Karena, aku direktur pengajar. Omi, kamu, ya, saya direktur instruksi. Jadi katakan padaku, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Bukankah direktur instruksi adalah pemimpin sekolah yang cukup besar? Lalu mengapa kamu di sini untuk membantuku memindahkan barang-barangku? Ada apa dengan direktur instruksi? Direktur instruksi tidak dapat memindahkan barang untuk Anda. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan dariku? Omi berkata, Carlos ada di meja saya. Dan saya ingin dia pergi ke senior 32 bersama saya. Tetapi dia mengatakan bahwa kepala kelas 32 pasti tidak akan menginginkannya karena nilainya yang buruk. Kecuali direktur pengajaran menyetujuinya. Direktur pengajaran tersenyum tanpa mengindahkan. Saya setuju. Carlos berkata dengan heran. Terima kasih, direktur. Baiklah. Baiklah. Cepat dan ambil barang-barangmu. Omi pergi ke kelas senior 32 dengan tangan kosong. Diikuti oleh seorang direktur sekolah yang membawa ransel di pundaknya dan setumpuk buku di tangannya. Seolah-olah dia adalah pengikut kecil. Yang terakhir, Carlos juga membawa ransel dan buku.
dengan wajah bahagia. Ketika dia tiba di kelas senior 32, direktur kelas, Chen Tianming, berdiri di podium. Guru, Omi berdiri di pintu kelas dan memanggil. Chen Tianming melihat ke arah Omi dan melihat bahwa Omi dengan tangan kosong. Dia sibuk bertanya, di mana buku-bukumu dan semacamnya. Pada saat itu, terdengar suara dari belakang Omi. Di sini, di sini. Direktur sekolah muncul dari belakang Omi. Ah, direktur kelas Chen Tianming terkejut. Direktur, kenapa barang-barang Omi ada di tanganmu? Chen Tianming bertanya dengan grogi. Direktur sekolah tertawa. Oh, bukannya kamu hanya memintaku untuk menyetujui transfer kelas Omi. Begitu aku mendengarkan, aku datang untuk membantu Omi memindahkan barang-barangnya. Ah, Chen Tianming berkeringat dingin. Para siswa kelas 32 semua memandang Omi dan direktur sekolah dengan heran. Berpikir, Omi sangat besar. Direktur sekolah secara pribadi membantu dengan tugas tas itu. Omi melirik kelas 32 dan melihat Liona yang sedang menatap Omi. Sepertinya tidak dalam suasana hati yang baik. Tentu saja Liona tidak ingin pengawal mesum ini berada di kelas yang sama dengannya. Tapi itu jelas diatur oleh ayahnya. Omi memasuki kelas dan berjalan menuju Liona. Ketika Liona melihat Omi berjalan ke arahnya, dia panik dan bertanyakan mata pada Omi. Seolah-olah dia mendorongnya untuk tidak datang dan berpura-pura tidak mengenalnya. Tidak ingin kelas tahu bahwa Omi adalah pengawalnya. Semua orang tahu tentang Omi menulis surat cinta yang diungkapkan kepada Sang Guanzuo. Jika semua orang mengetahui bahwa Omi adalah pengawalnya, Liona merasa bahwa dia akan kehilangan muka. Omi memperhatikan Liona. Omi tersenyum pahit. Dia ingin pergi dan menyapa wanita itu. Tetapi wanita itu sepertinya tidak ingin ada yang tahu. Jadi Omi melewati Liona tanpa berbicara dengannya. Berpura-pura tidak mengenalnya. Direktur sekolah memegang setumpuk buku untuk diikuti. Chen Tianming di mana bagus untuk berdiri konyol. Sibuk membantu direktur sekolah untuk mengambil tugas itu. Omi bertanya, Guru Chen, di mana saya duduk ah? Chen Tianming sibuk. Oh, itu sudah diatur untukmu. Meja itu di ujung milikmu. Omi mengangguk. Ketika direktur sekolah memanggil, Tianming, direktur, katamu, Chen Tianming sedang sibuk. Bagaimana kamu bisa mengatur Omi di baris terakhir? Beralih ke posisi yang lebih baik. Tapi apa? Minta orang lain untuk menggantinya. Don Omi berkata, tidak, saya akan duduk di akhir. Saya suka di sana. Omi tidak keberatan duduk di sana. Tapi Omi tidak tahu bahwa siswa yang duduk di ujung kelas hampir semuanya adalah siswa miskin, siswa sampah, dan semuanya kacau beberapa baris di belakang. Direktur sekolah membantu menyiapkan buku untuk Omi. Carlos masih berada di pintu luar kelas. Terlalu malu untuk masuk. Omi berteriak, Carlos, masuk. Ketika Chen Tianming melihat bahwa Carlos juga tampak seperti telah pindah, dia sibuk berkata, apa yang terjadi di sini? Omi tersenyum. Guru Chen, Carlos ada di meja saya. Saya meminta untuk datang bersama saya dan memiliki teman. Chen Tianming tampak kesal. Siapa yang meminta untuk datang? Direktur sekolah mendongak dan berkata, saya berhasil. Ada apa? Ah, direktur. Itu tidak baik. Saya akan menyambutnya jika seorang siswa top muncul. Tapi, jangan Koko. Su Chen pindah ke sini dan tidak punya perusahaan. Apa yang salah dengan mencari pasangan? Oh, Chen Tianming sangat tertekan. Hatinya sangat lemah. Ada 2 drager lagi sekaligus. Nilai Omi. Chen Tianming telah belajar tentang mereka. Mereka pasti bagian bawah. Bahkan jika hasilnya buruk, Omi juga bahkan reputasinya sangat bau. Yang menulis surat cinta terkenal untuk acara Sang Guanzuo. Telah lama tersebar di seluruh sekolah. Bahkan cinta Omi terungkap. Menulis bahwa yang tidak tahu malu. Chen Tianming melihat setelah itu dia sangat tersipu. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah menerima orang yang Anda pikirkan. Hati Chen Tianming sangat marah. Tetapi direktur sekolah telah berbicara, dan dia tidak dapat mengambil tindakan di tempatnya. Menyelesaikan buku-buku mereka, Omi dan Carlos duduk di baris terakhir kelas. Direktur sekolah tersenyum. Omi, kalau begitu kamu punya kelas yang bagus. Aku akan pergi dulu ah. Yah, kerja keras. Omi berkata. Meskipun dia tidak menerima magang, tetapi setidaknya dia membantu. Mengirimkan kata terima kasih kepada Omi masih akan diucapkan. Hehehe, ini bukan kerja keras.
Direktur sekolah berkata kepada Chen Tianming. Tianming, kalau begitu kamu melanjutkan kelasmu. Aku tidak akan mengganggumu. Oke. Direktur berhati-hatilah. Direktur sekolah pergi dengan puas. Direktur sekolah berkata dalam hatinya, Omi, aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa terkesan bergerak. Aku akan menjadi muridmu. Omi tidak menganggap sutradara sebagai murid karena sutradaranya tidak muda. Lebih dari 40 tahun. Dan, dengan akar yang sangat buruk, dia sama sekali bukan materi itu. Mengambil murid seperti itu akan diterima jika orang-orang dari Jianghu mantan dunianya mengetahuinya. Reputasi anak bungsu nomor 1 di dunia semuanya akan hancur. Popularitas Omi di dunianya setara dengan bintang di masyarakat modern. Nomor 1 termuda di dunia. Dan tidak banyak orang di Jianghu yang tidak mengetahuinya. Tentu saja, kakak perempuannya, kecantikan nomor 1 Jianghu, sama-sama terkenal dan tidak dikenal semua orang. Sayangnya, semuanya telah menjadi sesuatu dari masa lalu, yang pernah terkenal sebagai yang termuda di dunia. Tetapi sekarang di dunia ini untuk makan. Tetapi untuk bekerja sebagai pengawal. Omi juga terisak ketika menonton. Kembali ke kenyataan. Setelah direktur sekolah pergi, Chen Tianming berdiri di podium dan menatap Omi dan Carlos dengan api di matanya. Semakin dia melihat, semakin kesal. Chen Tianming tidak mengerti mengapa Liu Chenming meminta untuk menempatkan Omi di kelas 32. Apakah Omi ini memiliki hubungan khusus dengan Liu Chenming? Chen Tianming tidak tahu bahwa Omi adalah pengawal pribadi Liona. Carlos melihat guru kelas menunggu mereka. Dia sibuk menundukkan kepalanya dan berbisik. Omi, guru kelas ini sepertinya tidak menyambut kita dengan baik. Omi juga melihat berkumpulnya Chen Tianming dan bertanya-tanya. Aneh. Apakah hubungan dengan Liu Chenming tidak berhasil? Mengapa kamu terlihat sangat tidak bahagia? Chen Tianming tidak mengatakan apa-apa dan melanjutkan amarahnya di kelas. Liona duduk di baris kedua kelas. Tidak berani melihat kembali ke arah Omi karena takut diberitahu bahwa Omi adalah pengawal pribadinya. Jika itu terjadi, dia benar-benar tidak akan berani datang ke sekolah. Liona baru datang ke sekolah pada hari ini dan menyadari bahwa ketenaran Omi telah menyebar ke seluruh sekolah. Untungnya, insiden Omi yang menceritakan gadis-gadis di toilet anak perempuan tidak menyebar, atau reputasi Omi akan semakin buruk. Tentu saja, Liona tidak akan memberitahu siapapun tentang hal itu. Lagi pula, itu juga tentang reputasinya. Namun, orang yang tahu tentang masalah ini, selain Liona, adalah siswa kikuk yang juga dikalahkan oleh Omi hari itu. Kelas diberhentikan. Selamat tinggal guru. Tapi Chen Tianming tidak pergi. Dan memandang Omi dan berkata, Omi, meskipun aku tidak tahu mengapa kamu ditempatkan di kelasku. Ingat, jangan membuat masalah di kelasku. Jangan menarik kelasku ke belakang. Dan jangan merusak reputasi kelasku. Omi dengan sibuk mengangguk. Jangan khawatir. Guru Chen. Saya percaya bahwa banyak orang, dari karakter Omi saya. Potong. Seluruh kelas meledak dengan potongan. Omi bingung. Apa artinya memotong? Guru kelas menyoroti Carlos lagi dan berkata, Carlos, lain kali untuk hak C. Tolong jangan salahkan saya jika Anda menyeret kelas saya ke belakang. Setelah mengatakan itu, guru kelas, Chen Tianming, pergi. Setelah Chen Tianming pergi, Carlos menusuk Omi dan bertanya dengan suara rendah, Omi, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu adalah pengawal Liona? Mengapa Liona mengabaikanmu? Set, jaga suaramu. Kami bergosip. Kami tidak ingin ada yang tahu aku pengawal pribadinya. Aku hanya akan diam-diam melindungi wanita itu. Oh, saat itu, dua gadis kursi di depan Omi sengaja berbicara dengan keras. Kelas 32 kami memiliki dua siswa sampah lagi yang ditelan. Kali ini kelas akan diseret sekali lagi. Terlihat lebih jauh dari memasuki 10 kelas teratas. Tidak hanya dua sampah siswa lagi. Ada juga satu lagi yang mesum. Tidakkah kamu melihat surat cinta yang ditulis seseorang untuk kelas 24 Samira? Ya ampun. Aku malu melihat ke bawah pagi ini. Sungguh mengecewakan juga. Saya tidak tahu untuk apa mereka datang ke kelas kami. Apa tujuan lain itu? 9 kali dari 10. Mereka di sini untuk bunga sekolah. Setelah mengatakan itu, kedua gadis itu memandang Liona. Tetapi Liona menatap bukunya dan mengabaikannya. Kedua gadis itu melanjutkan. Kelas kami benar-benar membosankan. Dan saya tidak tahu kenapa. Tetapi saya tiba-tiba merindukan Jinhu hari ini.
Kenapa kamu merindukan Jinhu? Jinhu mengamuk di sekitar kelas. Semua orang muak dia. Itu karena Jinhu merajalela di kelas sehingga aku merindukannya. Sekarang ada 2 siswa sampah lagi. Jika Jinhu memberikan kontribusi ke kelas, bagaimana memperkuatnya? Hei, ketika kamu mengatakan itu, aku juga tiba-tiba merasa bahwa Golden Tiger tidak membenci seperti dulu. Setelah seluruh kelas mendengarnya, semua orang memiliki kilatan kebijaksanaan. Benar, dan bergabung dalam diskusi sekaligus. Di mana Jinhu? Kenapa dia pergi hari ini ketika kamu berteriak? Beberapa gadis berkata. Jinhu biasanya tidak datang ke kelas sampai periode ketiga. Dia akan berada di sini di kelas berikutnya. Jinhu dulu sangat sombong di depan kami. Aku membencinya sampai mati. Tapi hari ini aku benar-benar ingin dia datang lebih awal. Dan untuk pertama kalinya aku merasa bahwa Jinhu masih berguna. Hehehe. Jika Jinhu memberikan kontribusi kepada kelas kita dan meniup 2 sampah itu, maka itu tidak akan begitu penuh kebencian di masa depan. Setidaknya dia akan dianggap sebagai kredit untuk kelas kita. Kelas 32 merasa jijik bahwa Omi dan Carlos telah bergabung dengan kelas mereka, terutama Omi, sampah. Namun, tidak ada yang berani menyerang sampah seperti itu. Dan tepat ketika mereka tertekan, mereka tiba-tiba memikirkan Jinhu. Dia adalah raja sampah, dan dibenci oleh semua orang di kelas 32, yang membencinya karena keterampilan seni bela dirinya dan menindas yang lemah. Tapi saya tidak menyangka bahwa harimau emas yang keji ini juga akan memiliki sisi yang baik. Meskipun Leona memerintahkan kepalanya untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya, mendengarkan orang-orang di kelas. Ketika datang ke Jinhu, Leona juga mendengarkan dengan saksama. Dia tiba-tiba memikirkan orang ini. Jinhu adalah pengganggu kelas. Dan tentu saja, salah satu dari 5 penjahat teratas di kampus. Seperti Omi, yang bukan pria baik. Dan sekarang 2 sampah yang bukan orang baik berkumpul dalam satu kelas. Apa yang akan terjadi? Akankah Jinhu merawat Tang untuk menyingkirkan Omi? Memikirkan hal ini, Leona tiba-tiba agak berharap. Tentu saja, Leona ingin Jinhu menyingkirkan Omi. Karena Omi kencing di toilet wanita dan membuatnya melihat apa yang seharusnya tidak dia lihat. Sangat menyakiti Leona. Leona merasa di dalam hatinya bahwa Omi jauh lebih keji daripada Jinhu. Omi tersenyum pahit dan berkata, Carlos, sepertinya kita tidak sedikit tidak disukai. Tapi Carlos berkata dengan wajah pahit, Saudara Chen, kita dalam sedikit masalah. Jinhu adalah salah satu dari 5 pemuda paling kejam di kampus. Omi tertawa. Aku tidak main-main di sini. Apakah dia akan menatap kita tanpa alasan? Apakah kamu tidak mendengar? Kelas ini mengharapkan harimau emas untuk bergerak dan mencakup kita. Jinhu biasanya sangat menyebalkan bagi semua orang. Jarang dia bisa melakukan sesuatu yang baik untuk kelas. Saya pikir Jinhu ini akan dengan senang hati membantu kelas. Oh, kami juga bukan tomat lunak. Omi berkata dengan acuh tak acuh. 5 penjahat apa? Omi tidak peduli sedikit pun. Pada saat ini, di gerbang sekolah, seorang anak laki-laki kokoh mengenakan rompi mewah, sebatang minyak di tangan kirinya, secangkir susu kedelai di tangan bawahnya, seteguk minyak dan seteguk susu kedelai masuk menuju pintu masuk sekolah. Dia diikuti oleh 3 pengikut kecil, juga dengan 1 tangan kentang goreng dan 1 tangan susu kedelai. Penjaga pintu menarik keluar dari remote control dan membuka pintu yang dapat ditarik. 4 orang melambai sepanjang jalan ke sekolah. Anak laki-laki dengan rompi mewah. Itu adalah 3 senior 32 kelas semua orang yang membenci Jinhu. Salah satu dari 5 penjahat di kampus. Jinhu menyelesaikan sarapannya. Melemparkan secangkir susu kedelai ke tanah. Dan melemparkan seteguk dahak dalam prosesnya. Setelah makan, seorang pengikut di belakangnya berkata, Saudara Tiger, jangan khawatir. Saya akan menangkap yang menghujat saudara iparnya hari ini. Jinhu menendang tempat sampah di pinggir jalan dan berkata dengan marah. Apa-apaan ini? Dia bahkan berani menyentuh wanitaku. Ketika aku melihatnya, mari kita lihat apakah aku tidak menyia-nyiakannya. Jinhu sangat marah karena wanita yang dia lihat telah dihancurkan oleh seorang anak laki-laki di sekolah Jumat lalu. Pengikut lain berkata, harimau. Ketika Anda menangkapnya, sia-siakan saja dia sebagai Kasim. Ini menggenggam saudara iparnya di toilet wanita. Dan dia pasti telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia miliki.
Dan keuntungan ini bahkan belum diambil olehmu. Tetapi dicemarkan oleh itu. Jika kamu tidak menyia-nyiakan Kasim, jujur saja, bahkan penjaga pintu tidak akan bisa melihatnya. Sahabat karib yang agak bodoh itu sibuk berkata, apa yang baik dengan penjaga pintu? Sahabat karib itu menamparnya di atas kepala. Tidak ada yang akan memperlakukanmu bodoh jika kamu tidak berbicara. Pada saat itu, telepon pengikut lain berdering. Saudara Tiger, ini panggilan Betech pemimpin regu. Pengikut itu sibuk mengangkat telepon. Hei, pemimpin regu, ada apa? Di telepon. Ben berkata, di mana Jinhu? Apa yang kau inginkan bersama kami? Tiger. Tiger sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang. Dia tidak punya waktu untukmu. Aku mencari Jinhu. Ini penting. Biarkan dia menjawab telepon. Kamu punya sesuatu untuk diberitahukan secara langsung padaku. Pemimpin kelas berkata tanpa daya. Seperti ini. Baru saja kelas kami. Kami memindahkan 2 siswa sampah. Mereka berasal dari kelas 5-3 senior. Dan kelas terutama ingin Jinhu melakukan perbuatan baik dan menyingkirkan kedua siswa sampah itu. Apa gunanya membuat panggilan telepon tentang itu? Aku akan segera berada di kelas. Menutup telepon. Pengikut itu berkata kepada Jinhu. Saudara Tiger. Presiden kelas yang Betech berkata. Kelas kami datang dengan 2 siswa sampah. Dan semua siswa berharap bahwa Anda akan melakukan hal yang baik untuk mengusir kedua siswa sampah itu. Bisnis utama perusahaan menyediakan berbagai macam produk dan layanan. Termasuk berbagai macam produk dan layanan. Termasuk berbagai macam produk dan layanan. Ayo pergi. Kembali ke kelas. Pertama-tama bersihkan 2 sampah itu sebelum kita pergi mencari yang melintasi pacarku. Segera. Jinhu kembali ke kelasnya. Ketika Jinhu masuk ke kelas, mata semua orang menatap Jinhu. Jinhu ingin kelas dan tidak melihat orang asing. Jinhu mengerutkan kening. Di mana siswa sampah itu? Pemimpin kelas sibuk. Jinhu. Mereka sudah pergi ke kamar mandi. Mereka pasti akan kembali sebelum kelas ketiga. Jinhu muncul dan berjalan ke kursi Liona. Yun. Apakah kamu baik-baik saja? Jinhu bertanya. Liona dengan dingin berkata. Ada apa kamu jika aku baik atau buruk? Pergilah. Jinhu. Namun, terbiasa dan berkata, Yun, maaf. Jumat lalu saya pergi keluar kota untuk bersenang-senang. Saya tidak berharap ini terjadi. Jangan khawatir, saya akan menemukan orang yang mendengarkan Anda. Bahkan wanita Jinhu saya berani menyentuhnya. Saya pikir dia lelah hidup. Jika saya tidak memotongnya, Jinhu saya akan mengambil nama keluarganya. Liona, mengabaikan harimau emas. Namun, Liona dalam hati menantikan apakah harimau emas itu benar-benar dapat mengeluarkannya dan menghukum Omi. Tentu saja, Liona juga sangat jijik dengan Jinhu. Tapi dibandingkan dengan Omi, dia semakin membencinya. Lagi pula, Omi telah melakukan lebih banyak kerusakan padanya. Setidaknya Jinhu tidak kencing di dekatnya di toilet. Pemimpin kelas berkata, Jinhu, terserah kamu jika kamu bisa melakukan hal baik ini untuk kelas. Seluruh kelas memandang Jinhu dengan mata penuh harap dan berkata, ya, Jinhu, jika kamu menyingkirkan 2 sampah itu, amukanmu sebelumnya di kelas dan menyapu semua orang akan musnah. Untuk pertama kalinya, Jinhu terdengar lembut dari teman-teman sekelasnya, dan cukup bangga pada dirinya sendiri. Jinhu menganggukkan kepalanya dengan jijik. Jangan khawatir, itu hanya sedikit untuk mengangkat tanganmu. Yai. Akhirnya kita bisa menyingkirkan 2 siswa sampah. Kelas menghina dan memandang Jinhu dengan lebih lembut. Tidak penuh kebencian dari sebelumnya. Salah satu pengikut Jinhu berkata, Tiger, lihat. Semua orang tampaknya kurang jijik dengan Anda. Jika Anda dapat memperbaiki hubungan Anda dengan kelas Anda. Mengapa tidak? Anda tidak ingin datang ke kelas setiap hari dan membuat semua teman sekelas Anda menghina Anda. Juga, setelah semua orang kurang jijik padamu. Mungkin Liona secara bertahap akan kurang menyukaimu dan jatuh cinta padamu sejak saat itu. Jinhu mengangguk dan berkata, jarang melakukan sesuatu yang baik untuk kelas. Jangan khawatir. Kedua siswa sampah yang berani datang ke kelas kami. Saya akan membuat mereka menyesal datang. Pada saat ini, di toilet, Omi dan Carlos keluar setelah buang air kecil. Carlos berkata, Saudara Chen. Apakah benar-benar baik bahwa kelas 32 sangat membenci kita?
Semuanya terasa sangat membosankan. Jika kamu masih di senior 3 kelas 5, semua orang pasti akan menyembahmu. Tidak seperti sekarang ketika kamu mengalami mata dingin mereka. Omi tersenyum acuh tak acuh. Tujuan saya adalah untuk diam-diam melindungi Nona. Sisanya tidak masalah. Di kelas senior 32, seorang siswa berlari ke kelas dengan panik dan berteriak. Ayo, ayo, mereka kembali. Semua siswa tegang. Omi dan Carlos kembali dari toilet. Bahkan Leona tidak bisa tenang. Semua orang menatap Jinhu, gugup dan bersemangat. Semua orang tidak khawatir tentang kekuatan Jinhu. Lagi pula, namanya dari 5 anak muda yang kejam tidak dibanggakan secara membabi buta. Masing-masing dari 5 penjahat adalah Raja Ampas, di mana rata-rata siswa Ampas adalah lawan dari Raja Ampas. Omi saat ini hanya seorang siswa Ampas, dan belum mencapai tingkat King of the Drags. Raja Ampas tidak hanya harus menjadi Ampas, tetapi juga harus memiliki kekuatan untuk layak mendapatkan gelar terhormat ini. Omi tidak menyadari konspirasi seluruh kelas 32 saat ini. Menunggunya kembali dan dibersihkan. Omi dan Carlos masuk ke kelas satu demi satu. Begitu Omi memasuki kelas, dia merasakan suasana yang tidak biasa. Mata seluruh kelas menatapnya. Pada saat itu, sebuah suara menghina keluar. Kalian berdua adalah siswa sampah yang dipindahkan ke kelas saya. Omi melihat ke arah Jinhu. Tetapi ketika Omi melihat anak laki-laki di sebelah Jinhu, dia tertegun. Karena anak laki-laki yang pernah dilihat Omi sebelumnya adalah siswa Pang yang memanggil adik ipar Leona Jumat lalu. Ketika Omi keluar dari toilet wanita. Pada saat ini, siswa Pang itu melihat Omi. Menatap dengan mata lebar. Menunjuk ke arah Omi dengan tidak percaya dan berteriak. Harimau. Saudara Tiger. Dia adalah yang menggertak saudara iparnya minggu lalu di toilet wanita. Omi menghela nafas saat apa yang terjadi di toilet wanita itu langsung diucapkan. Apa? Jinhu terkejut. Dan berpikir akan mudah untuk mengangkat tangannya dan membersihkan seorang siswa sampah. Tetapi dia tidak menyangka bahwa siswa sampah itu adalah orang mesum yang sama yang membuatnya menggertakkan giginya. Siswa kelas 32 juga terkejut. Tampaknya mengetahui untuk pertama kalinya bahwa Omi tidak hanya menulis surat cinta eksplisit, tetapi juga kencing di depan Leona di toilet wanita. Menggertak Leona, bajingan ini. Tetapi bahkan ada hal-hal yang lebih tidak tahu malu. Sial, sampah, itu lebih buruk dari binatang. Raja sampah. Banyak siswa tidak bisa menahan diri dan mengutuk Omi. Dan citra Omi ditingkatkan. Dari siswa sampah menjadi raja sampah. Leona sangat tertekan. Dia tidak ingin ini tersebar. Lagi pula, itu juga tentang wajahnya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa itu akan diketahui oleh seluruh kelas begitu saja. Diharapkan seluruh sekolah akan segera mengetahuinya juga. Jinhu sangat marah dan langsung berjalan menuju Omi. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah bisa memadamkan amarahnya jika dia tidak mengubah Omi menjadi Kasim di depan umum hari ini. Siapa namamu? Ketika Jinhu berteriak keras. Kurasa kelas berikutnya mendengarnya. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Omi berkata tanpa bergerak. Apa yang kamu inginkan? Aku bertanya padamu siapa namamu. Sialan. Aku ingin tahu hari ini. Siapa yang begitu berani untuk menyentuh wanitaku? Katakan, siapa namamu? Jika saya tidak memotong momok Anda di depan umum hari ini, saya, Jinhu, akan menjadi cucu Anda. Suara jeritan Jinhu bisu. Matanya merah. Dan penampilan ini membuat kelas takut. Saya tidak berharap hal-hal menjadi sebesar ini. Jika ada kematian. Omi mendengus jijik. Hanya kamu. Ya, denganku. Aku akan segera menunjukkan kepadamu apa yang kamu potong dengan mata kepala sendiri. Pisau. Harimau emas berteriak. Saudara Tiger. Ini dia pisaunya. Seorang pengikut sibuk mengambil pisau buah dan menyerahkannya kepada Jinhu. Pemimpin regu takut akan ada kematian dan sibuk. Jinhu, singkirkan saja dia. Jangan dapatkan kehidupan Jinhu berteriak. Kamu diam. Aku hanya akan mendapatkan kehidupan hari ini. Aku akan membuatnya membayar nyawanya jika dia berani menyentuh wanitaku. Jinhu kehilangan akal sehatnya seperti. Seluruh kelas tampak ketakutan. Tidak ada yang berani naik. Pemimpin kelas sibuk dengan Leona berkata, Xiang Yun. Kamu cepat mengatakan sesuatu benar-benar ingin mendapatkan kehidupan akan selesai. Leona juga takut. Melihat momentum harimau emas. Serta tampilan menakutkan seluruh kelas.
secara sadar mengabaikan kekuatan Omi. Leona sibuk, harimau emas. Kamu jangan impulsif. Letakkan pisaunya. Jinhu meraung. Xiang Yun, ini berani melanggarmu. Aku ingin membunuhnya. Tubuh Leona bergetar, seolah-olah dia memikirkan adegan berdarah nanti. Leona sibuk. Jinhu, kamu tidak ingin terbunuh. Jinhu meraung. Tidak mungkin. Aku harus mendapatkan seseorang hari ini. Pah, sebelum kalimat Jinhu terbang, Omilah yang menamparkan wajah Jinhu. Tamparan yang sangat keras yang membuat seluruh kelas menjadi bodoh. Pada saat kritis ini, Omi benar-benar menamparkan Jinhu terlebih dahulu. Dan dia tidak datang ke semua orang yang khawatir dia ditikam sampai mati. Dan kau memukulnya. Bukankah kemarahan Golden Tiger cukup untukmu? Pemimpin regu meraung. Omi, kamu sakit. Kamu benar-benar ingin mati seburuk itu. Tidak bisakah kamu melihat bahwa Jinhu telah kehilangan akal sehatnya dan ingin membunuhmu? Semua orang takut kamu akan dibunuh. Membujuk Jinhu. Dan kamu masih memukulnya terlebih dahulu. Omi mendengus. Bunuh aku. Dia tidak memenuhi syarat. Jinhu menyentuh darah di sudut mulutnya. Dia hanya mencoba mengendalikan dirinya dari benar-benar membunuh Omi. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Omi ini akan menamparnya terlebih dahulu. Ah, Jinhu benar-benar terbakar. Bunuh saja dia. Apapun konsekuensinya. Dia mungkin tidak dapat menangani konsekuensinya dengan latar belakang keluarganya. Aku akan membunuhmu. Jinhu membunuh Omi dengan pisau. Ah! Teriak para siswa perempuan di kelas. Seolah-olah mereka telah melihat mayat Omi. Namun, saat berikutnya, tidak ada tanda-tanda Omi jatuh dalam genangan darah. Omi memiliki 2 jari di antara jari-jarinya yang memegang pisau buah yang ditusuk ke dadanya. Dan seolah-olah itu mudah sama sekali. Jinhu tertegun. Benar-benar tak terduga. Pada saat ini pisau buah dipegang di antara 2 jari Omi. Tidak bisa bergerak setengah ke depan. Tidak peduli seberapa keras Jinhu menusuk ke depan. Pisau buah tidak bisa maju setengah poin. Jinhu sangat cemas dan marah sehingga dia harus menariknya keluar terlebih dahulu. Namun, Jinhu menyadari bahwa pisau buah itu bahkan tidak bisa ditarik keluar. Jari-jari Omi seperti penjepit besi. Mencengkeram pisau buah dengan kuat. Dan tidak peduli seberapa keras dia menarik atau menikamnya. Itu tidak akan bergerak. Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Jinhu agak bodoh. Mengapa ini begitu kuat? Kelas terkejut melihat bahwa Omi tidak bisa mengeluarkan harimau emas hanya dengan 2 jari dijepit di atasnya. Jinhu berteriak. Ini terlalu memalukan dalam pandangan penuh publik. Namun, dengan raungan besar harimau emas, setelah mengeluarkan kekuatan susu, akhirnya ditarik keluar. Harimau emas tidak bisa menutup momentum. Seluruh orang jatuh ke belakang. Jatuh seorang pria. Namun, ketika semua orang melihatnya, pisau buah itu masih dipegang di antara jari-jari Omi. Dan yang ditarik Jinhu hanyalah gagang pisau. Apa? Gagang pisau. Ketika Jinhu melihat bahwa dia memegang gagang pisau, dia sangat marah sehingga dia jatuh dan akhirnya menariknya keluar. Ah, aku belum selesai denganmu. Jinhu bergegas lagi. Gagang pisau di tangannya menabrak Omi. Omi menjentikkan jarinya. Dan pisau buah yang tersangkut di jari-jarinya menabrak gagang terbang. Kacing, gagang pisau diiris menjadi 2 bagian oleh pisau buah. Dan pisau buah terbang ke dinding. Hilang ke celah dinding sekaligus. Seluruh kelas tercengang. Berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk mengirim pisau terbang ke dinding. Pada saat itu, harimau emas telah meninju. Tinju meriam harimau. Harimau emas menyilangkan tinjunya di dadanya dan membanting ke depan. Memukul Omi langsung di dada. Namun, tendangan cepat kilat Omi terbang. Dan sebelum apa yang disebut Tiger Cannon Fist bahkan melakukan kontak dengan Omi, harimau emas ditendang di rahang. Ah, seperti bentuk parabola. Harimau emas berputar di udara dan akhirnya terbang ke belakang kelas. Juga mengangkat debu di lantai dengan bunyi gedebuk saat jatuh ke tanah. Wow, banyak siswa tanpa sadar berteriak wow. Jinhu juga dianggap memiliki kekuatan dan dengan cepat memanjat. Jinhu langsung mengambil bangku dan bergegas ke Omi lagi. Aku akan menghancurkanmu sampai mati. Harimau emas mengangkat bangku di atas kepalanya dan menghancurkannya ke tengkorak Omi. Sayangnya, di mana itu adalah pertandingan untuk Omi. Omi bisa menyelesaikannya dengan 1 jari. Omi langsung meraih 1 kaki bangku. Seolah-olah baru saja dipasang di udara seperti pisau buah. Dan harimau emas tidak bisa lagi menariknya.
Jinhu benar-benar sangat tertekan. Ingin mati. Mengambil bangku tidak hanya tidak membantunya, tetapi juga mempermalukannya lagi. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.